Kalau hatinya porak-poranda, amburadul, galau terus bawaannya, hidup itu tidak akan indah. Teman-teman semua diajakin untuk mengenal protes diri dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada bahkan sebelum menjadi suatu gangguan. Tapi bagaimana sih noto ati ini secara mudah dicerna? Masalah rasa itu tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, seringkali kita mengabaikan, itu nggak penting. Tapi nggak taunya mendem jero, dibawa kemana-mana. Jadi itulah yang menjadi pengulangan buruk dalam hidup Bapak Ibu. Konsep tata hati ini, mari kita menata radiasi-radiasi yang salah tadi. Untuk dibenerin, ditata lagi. Tentu untuk apa? Untuk Bapak Ibu bisa mengubah dengan radiasi yang positif. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu penyembuhannya menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses pembahasannya. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu, Bunda sudah siap? Sudah siap, baiklah. Takutnya sudah mulai ngegas tapi Bunda belum siapkan. Nah sekarang ini Bunda, tata hati. Tata hati ini satu kata dalam bahasa Indonesia yang kemarin kita waktu diskusi itu dalam banget. Karena proses menata hati ini kan bukan sesuatu yang mudah. Benar ya? Kadang-kadang ada proses-proses yang membuat kita patah hati. Bisa jadi apa aja, nggak mentang-mentang patah hati itu selalu ngomongin percintaan, nggak, tapi dalam hidup sehari-hari ada kekecewaan, ada hal-hal yang mengusik hati kita, dan kita harus berusaha gimana caranya untuk kembali ke dalam kondisi seperti sebelum terjadinya patah hati itu, walaupun kebanyakan dari kita akhirnya berhenti di menata playlistnya dipilihin lagu-lagu sedih, atau mungkin menata kontak, delete kontaknya supaya nggak mau ketemu lagi gitu kan. Yang akan Bunda bawakan ini lebih dari itu Bunda. Ya, oke. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di Kota Solo, apalagi ada Bu Wali yang hadir saat ini. Saya sangat bersyukur, dan Bu Eva juga, keluarga, dan juga teman-teman semua. Kehadiran kami di Solo sebenarnya udah lama banget,
tapi ternyata baru sekarang keturutan. Dan ternyata benar juga kenapa pilihannya Solo, karena Solo ini Spirit of Java. Tepuk tangan yang buat kota Solo. Ya, jadi kita harus menguatkan energi kota Solo. Karena tentu ini apalagi itu senternya ya, spiritnya. Jadi kita pun ingin mulai dari Solo ini nanti menyebar, meluas ya. Kita akan terus berkeliling. Tapi tentu kita harus membuat center ini kuat dulu secara energi. Sehingga nantinya harapan saya tidak hanya spiritnya Java atau Jawa, tapi juga seluruh Indonesia. Kita mengawali kali pertama dari Tata Hati di luar dari Bali ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir bisa menyimak dengan baik. Begitu juga saya ingin menyapa yang ada secara online ya, semua yang hadir 1.826, tepuk tangan dong. Ya, mari kita bersama-sama belajar kali ini dan menyimak dari pembelajaran Tata Hati, dan mudah-mudahan terus akan berkesinambungan dari kota ke kota untuk bisa berbagi tips-tips untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ya, bata aja untuk menjadi bangunan yang indah perlu ditata. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, batanya berantakan nggak bisa jadi tembok. Kan harus ditata dengan penuh kehati-hatian. Rumah aja kalau amburadul, Bapak Ibu seneng di rumah? Enggak. Mesti kepingin, wah resik-resik, toto-toto kan gitu. Kalau ditata indah, kita juga seneng di rumah. Begitu juga hati kita. Kalau hatinya porak-poranda, amburadul, galau terus bawaannya, hidup itu tidak akan indah. Benar ya? Jadi sedikit demi sedikit kita belajar untuk menata hati dengan indah, ngolah rasa, agar kita bisa menjalani hidup kita ke depan dengan kualitas yang lebih baik. Ya, itulah yang akan kita bahas, enggak muluk-muluk, tidak yang serem-serem, tapi bagaimana kita mau belajar dari konsep kehidupan dasar kita. Nah, dari sini saya ingin nanti ada satu peserta yang bersedia. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan buat Ibu Wakil Bu Astrid yang telah berkenan hadir. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk Ibu Wakil Wali Kota Surakarta karena ada agenda lain ya. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Jadi kita akan belajar. Nah, seringkali saya melihat orang itu kalau belajar, kalau cuma dijejelin teori aja, hilang semua. Ya kan? Makanya bilang semakin banyak belajar semakin banyak lupa kan? Ya gitu, semakin banyak belajar semakin bingung. Oh, semakin bingung, benar juga. Bingung, banyakan ilmu nggak ngerti apanya, yang mana mau dipakai gitu. Apalagi yang dibicarakan bukan sesuatu yang mudah dilihat. Ya, ini ada masalah rasa itu tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Cuma bisa dilihat dengan batin, rasa kita, hati kita. Nah, seringkali kita mengabaikan, itu enggak penting. Tapi enggak taunya mendem jero, dibawa kemana-mana. Capek gitu ya. Jadi itulah menimbulkan proses sakit di dalam diri. Sakit mental, kena mental. Nah, tadi Ibu Wali sudah membahas bahwa kita butuh loh sekarang, bahkan ada yang harus dibenahi, yaitu mengenai kesehatan mental. Nah, kita ada dokter di sini, tapi ya kita tidak bahas secara klinisnya, tapi bagaimana sih noto ati ini
secara mudah dicerna, mudah dipahami, dan tidak hanya berteori, kita akan bersama-sama menata hati kita dengan proses meditasi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tetap diam, maksudnya mengikuti pembelajaran ini sampai selesai, sehingga ada hasil yang kita dapatkan setelah proses pembelajaran ini. Iya, itu mengingatkan saya pada saat Bunda mengisi di Jakarta bersama dengan Dirjen Kesehatan Mental dari Kementerian Kesehatan. Ya. Beliau menyampaikan bahwa masalah kondisi mental itu dibagi menjadi 3, yang emang sehat mentalnya, yang punya masalah mental, dan yang punya gangguan mental. Gangguan itu kalau memang sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Masalah itu berarti sudah mulai sudah mulai tidak sehat, tapi belum mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya yang sudah gangguan biasanya langsung mencari nih, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih sehat. Tapi kan yang masih belum menjadi gangguan itu, selama ini kesannya kayak harus nunggu dulu baru mulai bisa take action. Tapi yang akan Bunda bawakan ini adalah teman-teman semua diajakin untuk mengenal protes diri dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada bahkan sebelum menjadi suatu gangguan. Ya, jadi ini adalah usaha preventif. Pencegahan. Ya kan kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan, kalau sudah kadung sakit baru cari dokter kan. Ya baru bingung. Nah ini kita sudah tanda-tanda awal sudah kita kenali. Jadi kita nggak sampai sakit nantinya. Ya jadi tidak sampai berfisik, ini baru diproses rasa. Nah disinilah tanda-tanda awal ini kita kelola, ngolah rasa, notok hati, agar proses hidup kita berubah. Kenapa perlu dirubah? Karena tentunya Bapak Ibu pada waktu lahir jepret, wek-wek, ada yang enggak wek-wek? Bayi wek-wek. Ya. Enggak ada bayi baru lahir langsung ketawa. Agak menyeramkan ya. Tapi tetap dia nangis. Karena apa? Dia harus menerima kenyataan hidupnya, lahir dengan membawa takdirnya. Nah, banyakan yang tidak baik-baik saja. Pasti ada masalah di kesehatan, hubungan, kemakmuran, spiritual yang menjadi bagian takdirnya. Nah, disinilah begitu kita mendapat kejadian-kejadian yang menjadi takdir kita, sering ada pergolakan batin. Ada yang seneng, ada yang susah, ada yang marah-marah. Kok saya aja dapat yang jelek, kok orang lain enak-enak, ada yang iri. Ya, dengan kondisi-kondisi ini. Nah, tanpa disadari, yang menjadi jatah takdir kita itu adalah bagian radiasi keluar. Ada energinya. Jadi kenapa orang itu ada yang bilang ramalannya dia itu besok begini-begini. Sebenarnya dia membaca daripada radiasi energinya. Mungkin kalau yang yang lebih modern itu banyak orang bilangnya kan, wah ini orang vibe-nya nggak enak. Ini good vibe only ya. Tapi pokoknya nyari orang yang bawaannya kayak gimana, karismanya segala macam itu itu sebenarnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan radiasi energi dari orang tersebut. Jadi apapun di alam ini semua adalah energi. Ya, ternyata kita punya tubuh tidak hanya fisik aja, tapi ada tubuh energi kita. Nah, rasa kita, maksudnya rasa yang kita rasakan ini meradiasi keluar. Pernah gak Bapak Ibu ketemu orang, kok jutek banget? Pernah ya? Padahal belum kenal, baru pandangan pertama itu udah jengkel. Belum keluar satu kata pun kita udah bilang nih sombong banget dah. Gitu. Nah kan pernah ya ada orang bilang, sombong banget gitu. Padahal dia gak ngapa-ngapain.
Kenapa bisa bilang begitu? Karena kita udah merasakan radiasinya. Oh, orang ini pemarah, oh ini adem. Ya, contohnya, lihat Bunda Arsaningsih adem. Ya. Enggak ya. Guyon aja. Misalkan, karena ada beberapa orang yang saya ingin dipeluk Bunda dong, kalau saya dipeluk kok rasanya adem. Gitu. Kenapa? Karena yang kita berikan adalah cinta. Rasa aman, rasa yang mungkin tidak didapatkan dari orang lain. Itu radiasi. Bisa diterima ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kita ini, saya dulu juga begitu. Marah, semua saya keluarkan. Saking jengkelnya, segala macam. Makanya kenapa saya jadi stres, kemudian stroke. Saya itu udah stroke 2 kali. Stroke yang pertama, tangan kiri saya nih nggak bisa bergerak. Tahun 2000. Stroke yang kedua 2010, tangan kanan saya nggak bisa gerak sampai pelo dan nggak bisa ngomong. Itu sangat tidak enak. Nah saya bingung, kenapa sih kok bolak-balik gitu. Misalnya terjadi pengulangan hal tersebut pada diri saya. Ternyata setelah saya belajar energi, pola energi yang terradiasi dari diri saya itu masih tetap sama walaupun itu sudah berulang, sudah berjalan 10 tahun. Bayangin, stroke pertama karena saya stres. Stres saya itu ternyata masih terus mengundang stres yang lain karena masih meradiasi. Meradiasi itu apa ya Dokter Asto? Meradiasi itu memancar. Jadi dari misalnya dari saya punya stres ini memancar keluar yang akhirnya akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ya. Atau saya tuh lagi marah. Orang Jawa bilang, wah itu kalau marah mendem jeru, gitu ya. Mendem jeru itu artinya apa? Marah, habis itu orang tidak terlihat marah lagi, wong marahnya sudah sejam yang lalu. Tapi hatinya masih dongkol. Ya, sama aja orang bawa dendam. Sebenarnya dia kelihatannya baik-baik saja, tetapi radiasinya, dendam, marahnya dia, pancaran energinya itu masih sama. Walaupun secara fisiknya dia bisa berlatih untuk tidak terlihat seperti marah. Iya kan? Kan kalau kita ngelihat ada orang yang kalau marah tuh kelihatan banget gitu dari raut mukanya, tapi ada juga yang dia sangat terlatih untuk menyembunyikan marahnya. Iya, itu namanya pencitraan. Tapi tahu pencitraan ya. Jadi citra harus kelihatan baik, padahal di dalamnya itu tidak baik-baik saja. Ada yang ditutupi, tapi energi tidak bisa ditutupi. Walaupun cara berlakunya diatur sedemikian rupa, tapi apa yang ada di dalam diri itu meradiasi aja. Pancaran batinnya itu tetap apa adanya. Jadi ketika kita belajar energi ini, saya mengajarkan energi lewat workshop Soul Matter, Measurement Technique of Radiation, yaitu ngukurin bagaimana radiasi-radiasi energi orang-orang ini. Untuk apa? Mengenal diri. Ya. Jadi saya lebih kenal diri saya. Oh ternyata saya masih mendem marah. Oh ternyata saya masih mendem cemas. Saya masih punya kecewa. Di sini ada yang kecewa. Oh ada yang langsung angguk-angguk. Ada yang enggak kok, saya sudah tidak kecewa tapi baru diukurin radiasinya. Wow, rada kecewa. Nah, sakit hati, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya itu lagunya Cita-Cita dulu. Mungkin yang anak-anak sekarang udah enggak kenal lagunya. Ya, jadi itu masih terpendam, masih terradiasi. Nah, bagaimana akibatnya? Akibatnya kalau radiasinya ini dibiarin aja,
alam ini akan merespon dengan mendatangkan itu kembali. Jadi itulah yang menjadi pengulangan-pengulangan buruk dalam hidup Bapak Ibu. Pernah mengalami, ada yang mengalami disakiti. Ganti dapat yang baru. Ujung-ujungnya disakiti lagi. Ganti lagi, datang lagi. Ternyata kenapa dia terus didatangi orang-orang yang terus menyakiti? Karena radiasinya masih terus disakiti. Oke, berarti kalau ngomongin komputer tuh kayak kodenya, kayak apa ya? Rancangannya belum berubah. Belum berubah. Pola energinya belum berubah. Belum berubah. Dan akhirnya itu yang membuat yang terjadi akan tetap seperti itu walaupun secara fisiknya berusaha diubah. Mungkin dengan afirmasi, dengan berusaha berjuang. Tapi karena pesanannya belum berubah, ya yang datang sesuai pesanan. Ya. Di alam ini hukumnya adalah sejenis menarik sejenis, law attraction, ya, tarikannya yang sama. Contohnya apa? Bapak Ibu yang suka pengajian akan kumpul di pengajian. Terus ada yang suka judi online, ya pasti ngumpul di situ. Yang paling sederhana aja, yang suka rokokan, ya kan? Ngumpulnya ya sama yang suka rokokan kan? Ya itu hukumnya sejenis menarik sejenis. Oleh karena itu apapun radiasi hidup kita itu tergantung apa yang kita radiasikan. Nah kalau yang kita radiasikan itu jelek, jeleklah hidup kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah radiasi itu dari mana? Dari pikiran. Baru mikir, wah ini kok contoh yang paling sering nih. Pinginnya makmur. Nanti kan saya sehat, saya damai, saya makmur. Pikirnya makmur. Makmur berkelimpahan, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Kan gitu. Tapi pada saat diam gini mikirnya, aku nggak punya duit. 1 meter. Besok lagi mikirin, aduh kok enggak punya duit ya. Susah cari duit 10 meter. Besoknya lagi, angel jek golek. Lagi susah. Rezekinya kok seret. Lagi susah. Lah itu diciptakan oleh siapa? Pikiran kita. Atau bisa juga niatnya udah bener, tapi salah fokusnya ya, kayak misalnya aduh jangan sampai nanti sakit, jadi kayak mikirnya jangan sampai nanti sakit, nanti kalau sakit kayak gini jadi dia radiasi dirinya sakit terus. Ini yang sering salah ya. Jadi konsep tata hati ini mari kita menata radiasi-radiasi yang salah tadi untuk dibenerin, ditata lagi. Tentu untuk apa? Untuk Bapak Ibu bisa mengubah dengan radiasi yang positif. Semua agama udah ngajari berpikirlah yang positif di mana-mana. Tapi kita kan nggak ngerti, wong bentuk pikiran dilihat juga enggak. Gimana saya tahu pikiran saya positif? Ada beberapa orang, Bunda saya sudah berpikir positif, sudah terus niatannya ya sudah bagus. Tapi kok hidup saya masih jelek? Berarti radiasinya tuh kurang kuat. Nah, kenapa tidak kuat positifnya? Karena banyak yang negatif gondeli. Apa istilahnya? Menghambat. Ya. Jadi kalau mau bagus ya yang bagus aja harus diperkuat, tapi ingat yang negatif harus dibersihkan. Nah inilah yang akan kita tata nanti dalam proses meditasi.
meditasi. Nah, sebelum kita ke proses meditasi, kan nggak enak ujuk-ujuk meditasi, tiba-tiba meditasi, oh tidak. Tiba jalan-jalan oke, ya. Tiba-tiba solo pilihannya oke, kan gitu. Ini tiba-tiba meditasi orang mikir ngapain ini, saya mau ngapain ya. Jadi kita akan bahas dulu satu topik hari ini karena tata hati akan berkelanjutan. Kita ingin dari Kota Solo ada satu orang yang mau dibedah, yang mau bahasanya gini, dilihat radiasinya, kemudian ditata ulang radiasinya, dan nanti kita akan bersama-sama juga nata ulang diri kita. Berarti ya mungkin nih biar kebayang dulu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya di sini kan ya pasti ada satu hal yang ingin diubah jadi dalam diri. Ya tentu diubah itu menjadi lebih baik ya Bunda ya. Dan seperti yang Bunda sampaikan, bisa jadi di dalam diri kita tuh masih banyak hal-hal atau kode-kode atau pesanan-pesanan yang masih membuat kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Atau tadi Bunda bilang kan dibersihin. Nah kalau ngomongin sampah gitu, kita bisa gampang ngelihatnya Bunda. Ada, di situ ada sampah misalnya, ya sudah, kita gampang identifikasinya, kita ambil terus kita buang, itu kan gampang ngelihatnya. Nah nanti ini prosesnya gimana Bun? Karena mungkin beberapa teman punya bayangan yang beda-beda tuh, takutnya nanti dikira maju ke depan terus dihipnosis, gitu kan, nggak sadar apa gimana. Bisa dikasih sedikit dulu nggak, supaya kebayang nanti tuh bakal kayak gimana kalau menyiapkan diri untuk menjadi contoh atau menjadi yang akan dibantu menata hatinya. Ya, kita tidak pakai hipnotis, kita tidak pakai ilmu apa-apa. Yang kita gunakan adalah mengukur radiasi dari pikiran, rasa yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan metode soul meter, yaitu measurement technique of radiation, yaitu mengukur radiasi energi yang terpancar di alam ini. Ya. Jadi ini suatu teknik yang sederhana di mana Bapak Ibu akhirnya bisa mengetahui alam ini seperti apa. Terutama kalau saya melihat ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Karena Tuhan itu tidak bisa terlihat. Tapi kita bisa merasakan. Nah, dalam proses energi ini akhirnya kita tahu energi Tuhan itu seperti apa. Jadi kita bisa mengenali. Begitu juga energi-energi lain yang terutama ada di dalam diri. Kenapa? Karena kan tadi di kitab barang siapa mengenal diri, maka mereka akan mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Batin ini tidak bisa kita pahami. Ada energinya, ada radiasinya. Jadi saya menggunakan teknik ini untuk mengenali diri kita. Enggak mikirin yang di luar, tapi fokus pada diri. Karena dengan kita mengenal diri kita, kita bisa nyisihati, bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi itu yang saya gunakan dan teman-teman yang sudah belajar juga bisa mengetahui hal itu sehingga mereka menata dirinya untuk membuat kondisi bahagia 10. Bahagia 10 itu kondisi kita itu benar-benar bebas dari beban. Nah, sementara Bapak Ibu masih nyimpen beban yang membuat rasa bahagia itu tidak maksimal. Ya, jadi nggak usah khawatir, bukan nanti tiba-tiba nggak sadar terus menyampaikan hal-hal yang tidak mau disampaikan, nggak. Kontrol tetap di Bapak Ibu masing-masing. Cuman itu dah tidak perlu khawatir, tidak diapa-apain. Saya cuma minta izin aja. Karena ini apabila ada satu orang yang maju, maka itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi 1.800
orang yang datang yang mengikuti pelajaran ini, berarti dia menanam kebaikan, ya. Jadi apa ya istilahnya, contoh dalam pembelajaran bagi sekian banyak orang. Tentu itu adalah tanaman yang baik yang akan membuat kita akan bertumbuh lebih baik. Apalagi kalau semua mendoakan yang maju ini nanti misalkan dapat jodoh yang baik, kan seneng ya. Iya, banyak orang yang mendoakan loh gitu. Tapi kita dapat pelajaran dari proses tersebut. Dan karena ini eventnya hybrid, eventnya ada teman-teman yang dari luar kota juga ngikutin, mau nggak mau ada kamera. Cuman nanti kita minta persetujuannya untuk tetap mau nggak mau kerekam kan. Tapi tenang aja, tidak kontrolnya tetap di Bapak Ibu masing-masing. Tidak akan akhirnya menceritakan sesuatu yang memang nggak mau diceritakan.